Udah diamalkan belum? Berdoa di antara azan dan iqamah. Kecil kan? Untuk siapa? Untuk kita. Tapi berpahala. Udahlah kita minta sama Allah untuk kebaikan kita. Udah gitu setelah itu kita dapat pahala. Kan enak tuh. Makanya kan kemarin saya sempat bilang, ibu juga catat apa keinginan dan doa-doa kita. Jadi yang dicatat tuh jangan pitihkan luar aja mak. Ya doa tuh kita catat, ya kita bawa kemana-mana. Ya terdengar azan di masjid, walaupun kita lagi di jalan, baca doa setelah azan, lalu kemudian berdoa antara azan dan iqamah. Lagi di jalan kaki ke masjid, orang azan jawab azan. Lalu kemudian diam, la ilaha illallah. Menjelang ke masjid, kemudian berdoa. Antara azan dan iqamah itu doa sangat mustajab. So, ibu-ibu semuanya harus kita inisiatif. Harus kita itu betul-betul peka. Kadang-kadang kita ngerti ilmunya, tapi nggak kita amalkan. Kenapa? Karena kita nggak peka untuk mengingatnya. So, ibu-ibu yang saya sayangkan Allah harus peka. Ketika terdengar suara azan, jawab, peka menjawab, dan peka berdoa antara azan dan iqamah. Masih ingat apa saja yang perlu kita doakan? Ada 4. Yang pertama, doakan ibadah kita. Betul? Ibadah itu perlu didoakan. Kalau ibadah tidak perlu didoakan, maka semua orang itu akan taat. Masalahnya ibadah itu butuh kesabaran. Doakan, ya Allah saya tahajud, ya Allah saya pengen konsisten tahajud, ya Allah saya pengen konsisten sholat duha, ya Allah saya pengen konsisten sedekah subuhnya. Doakan ibadah kita biar Allah itu mudahkan urusan ibadah kita. Yang kedua, doakan akhlak kita. Akhlak kita itu kita doakan. Ya kita ingin, ya Allah saya nggak pengen marah-marah. Ya Allah saya nggak pengen emosian. Ya Allah saya tidak pengen mengeluh. Ngeluh itu akhlak buruk ya bu. Ngeluh itu akhlak buruk. Makanya kurangi ngomong-ngomong kalimat-kalimat yang tidak bagus. Contoh lelah, contoh capek, letih, pusing, sakit kepala, panas, dingin, mengantuk, jangan diucapkan. Boleh dirasakan, tidak boleh diucapkan. Karena dalam teori neurolinguistik program, apa yang kita ucapkan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar dan akan jadi kenyataan. Baru sakit kaki seketek deh, stroke, ayo mana stroke beko. Ya baru sakit kepala nih kanker nggak ya, gitu ya. Jadi usahakan untuk tidak mengeluh. Akhlak-akhlak buruk itu seperti kita hasad dengan orang, kita dengki dengan orang, kita iri dengan orang. Nah itu doakan supaya akhlak kita baik. Yang pertama doakan ibadah kita. Yang kedua doakan akhlak kita biar jadi orang baik. Karena akhlak itu perlu didoakan. Oke. Yang ketiga adalah doakan rezeki kita. Kita pengen rezeki berapa, kita pengen dapat berapa, kita pengen sedekah berapa, doakan. Yang keempat baru kita doakan orang lain. Nah, keempat hal itu mesti ada. Nggak bisa yang kita doakan cuman ibadah saja, tapi akhlak kita buruk, nggak bisa. Atau kita doakan akhlak aja, tapi tahu-tahu kita nggak sholat, itu nggak bisa. Banyak kan orang yang akhlaknya bagus tapi dia nggak sholat, betul ya? Dia rajin membantu, dia rajin membantu orang, tapi dia nggak sholat. Atau sebaliknya, ada yang dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, kerjanya gosip aja terus. Berarti hablum minan nasnya yang rusak, hablum minallahnya yang mantap. Ya, jadi semuanya harus seimbang. So doakan itu antara azan dan iqamah. Jadi harus otomatis ada dalam pikiran kita. Clear ya? Lanjut. Selanjutnya adalah amalan yang kecil pahalanya besar. Kalau ibu mau, kalau enggak apa-apa. Adalah berwudu dan menjaganya. Berwudu dan menjaganya itu besar sekali. Enggak ada cerita. Bahkan saya sudah pernah bilang, orang yang berwudu terus dan menjaga wudunya terus,
maka dia kalau mati dalam keadaan berwudu, maka matinya itu mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Udah jaga wudu, lulai. Malam susah. Belum istiqomah. Karena memang berwudu ini sesuatu yang sulit untuk diduplikasi. Kalau ada orang-orang yang rajin wudu, lalu orang pengen ikut dia, itu sulit. Padahal wudu itu gampang aja kok menjaganya, Bu. Kalau ibu mau, misalnya nih, ibu lagi di luar, yang wajib dibasuh ketika berwudu itu cuma 4 bagian. Yang pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Hanya 4 bagian saja. Kalau mau jagalah wudunya. Kalau kita pakai bedak, saya kan nggak pakai bedak ya, maka mungkin agak takut luntur bedak itu kawan. Maka akan luntur bedaknya. Tinggal ditacap aja lagi, hanya muka, tangan, kepala, kaki. Udah gitu doang, jaga wudu. Telinga bukan kawasan wajib wudu. Habis wudu batal ambil lagi, habis wudu batal ambil lagi, habis wudu batal ambil lagi. Orang yang jaga wudu 24 jam mati dalam keadaan syahid, dan tentu berbeda tingkat emosinya. Karena setiap kita berwudu dengan sempurna, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita pada wilayah yang kita wudukan. Dengan syarat sempurna. Memang kalau pakai make up waterproof harus dihapus dulu. Itu yang payah saja. Baru kemudian ngambil wudu. Kalau lipstiknya waterproof memang harus dihapus dulu, baru kemudian bisa ngambil wudu. Lagi pakai cincin yang sempit memang harus dibuka dulu, baru berwudu. Kalau ibu lagi pakai maskara waterproof memang harus dihapus dulu, baru berwudu. Kalau ibu banyak-banyak gaya berkutek-kutek, dihapus dulu gaya itu, baru kemudian kita berwudu. Dengan syarat siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya akan berguguran dosa-dosa pada wilayah yang dia basuh. Maka kalau mau jaga wudu 24 jam, habis wudu batal ambil lagi. Apakah wajib cebok kalau wudu? Tidak. Kalau pipis wajib cebok, kalau keputihan wajib cebok. Celananya nggak usah dipakai lagi, simpan baik-baik. Lalu sholatlah seperti biasa. Nah, sementara kita, makanya orang yang jaga wudu itu biasanya orang yang cukup bersih. Karena kalau dia nggak bersih nggak bisa batal lagi, betul? Bisa lah. Walaupun agak ragu sih. Nah, dia begini Bu, kan kita pengen mati syahid kan? Mati syahid itu kan mati saat baca Quran, mati saat kita sholat, meninggal saat majelis taklim. Masalahnya kan sholat kan kita nggak tiap hari, nggak 24 jam. Iya kan, hadir ke majelis taklim nggak 24 jam, kita sholat nggak 24 jam, baca Quran nggak 24 jam. Cuma kita pengen mati dalam keadaan berwudu, maka lakukanlah wudu 24 jam. Jadi kemungkinan peluangnya jauh lebih besar. Dan setiap kita berwudu, maka akan berguguran dosa-dosa pada wilayah yang kita wudukan. Akan beda orang yang rajin wudu dengan yang tidak. Ya, dilihat dari tingkat kesabarannya, dilihat dari tingkat ketawaduannya, dilihat dari tingkat kerendah hatiannya. Oke, ibu cuci mobil sekali seminggu dengan cuci tiap hari, mana yang lebih bersih? Tiap hari. Sama dengan muka kita juga seperti itu. Jadi kalau mau ya berwudu dan sempurnakan wudu kita. Kan yang membatalkannya juga nggak banyak kan. Yang membatalkan wudu tertidur lelap. Kalau nggak lelap nggak batal dong. Kalau ibu cuma takut aku aja nggak batal dong kan. Nah, kemudian batal wudu kalau bersentuhan langsung dengan alat kelamin. Kalau kita cuma garuk-garuk aja ada mukena kan nggak batal kan. Kemudian batal wudu bersentuhan dengan yang bukan mahram, terkena najis, dan kemudian haid dan bersentuhan dengan yang bukan mahram. Kan itu aja. Makan minum tidak batal wudu.
kecuali makan minumnya sambil buang angin, itu baru batal. Iya kan, makan gorengan tidak batal, kecuali kalau makannya sambil pipis, itu baru batal. Ada katanya wudhu kita nggak batal kalau bersentuhan kita ada yang bukan mahram. Ada yang mengatakan wudhu tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram. Salah. Kalau bersentuh gitu nggak ada seperti itu. Oh, itu dengan suami. Dengan suami. Bersentuhan wudhu dengan suami batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ibu pilih yang mana? Suka hati, asal jangan berubah-ubah. Hari ini aku lagi benci-bencinya, batal aja lah. Minggu depan lagi sayang-sayangnya, nggak usah batal lah, biasa aja lah bang, biasanya. Dia perbedaan pendapat itu terjadi. Rasulullah pernah mencium Aisyah sebelum sholat, itu adalah dalil yang bilang tidak batal. Sebaliknya Rasulullah pernah menolak salaman dengan istrinya sebelum sholat, itu dalil menyatakan batal. Jadi yang mana? Yaitu perbedaan pendapat dan madhab di kalangan para ulama. Ya, bersentuhan wudhu dengan suami. Tapi ibu kalau udah wudhu sesentuh juga lagi, kan enggak ada kan? Oh, boncengan, sit. Bersentuhan ya. Oke. Nah, kalau berwudu sebelum tidur itu bukan untuk menjaga wudu, karena tidur itu pun batal wudu. Gak kali aku mah. Bermesraan. Macam tak pernah aja ya mak. Tuh. Ayo. Jadi setelah kita berwudu, lalu kemudian kita kan mau tidur tuh, mau tidur kita berwudu, itu kan bersentuhan dengan suami tuh, batal atau tidak? Kan itu tadi perbedaan mazhab, walaupun bergelik-galik, ya kan? Ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak batal, ada yang bilang batal kalau muncul syahwat aja. Persoalannya bukan pada baik bergelik-galiknya, tidur lelap itu aja udah batal itu. Kan lalu ibu sampai pagi lah batal tuh lah. Tujuan wudhu sebelum tidur bukan untuk mempertahankan wudhunya, tapi untuk menjalankan sunnah wudhu sebelum tidur aja. Berarti menjadi 24 jam. Ya, enggak, tidur tidak ada mukallaf. Orang tidur kan tidak ada hukum atas dia. Jangankan wudhu, sholat aja nggak wajib dia kan. Orang yang dibius. Makanya ibu, ada beberapa orang kan yang boleh meninggalkan sholat. Siapa dia? Pikun, gila, anak kecil, dibius atau tak sadar dalam tidur. Jadi kalau mau nggak sholat, pikun lah dulu, atau bawa gilo dulu, atau suntik bius dulu. Silakan. Kalau dia tinggal duduk tidur, kalau meninggal sholat Syahid, enggak lah, mati syahid. Karena ending daripada tidurnya dia jaga wudu, dia berwudu. Iya, dia tidak melakukan dosa apa-apa lagi setelah dia berwudu. Nah, dia matinya mati syahid. Menjaga wudu ini gampang disebut, sulit diamalkan. Tapi zaman sekarang udah gampang, Bu. Kalau dulu susah cari masjid yang terbuka, semua masjid tutup di Pekanbaru nih. Sekarang rata-rata untuk berwudu udah buka, toilet yang banyak tutup, di luar jadwal sholat. Tapi kan betapa susahnya dia, kan worth it dengan hikmahnya. Sama dengan kerja, kalau kerja keras itu kerja keras, tapi seimbang dengan apa yang didapatkan, mau ngerjain nggak? Mau. Sama dengan wudu. Wudu itu memang berat, tapi dia seimbang dengan apa yang kita dapatkan. Maka kalau ada keinginan, wujudkan. Kalau belum ada, enggak apa-apa.
Tapi harus santai, nggak bisa udah jaga wudhu kentut, kantui tarui marah pula ibu nanti. Padahal ambil wudhu aja kan berguguran dosa kita. Jamaah ini kan kadang kayak gitu kan, disuruh banyak minum bu. Saya minum 4-5 liter satu hari. Nanti kalau banyak minum pipis terus saja, pipis pun pusing dia. Pipis apa susah pipis aja. Nggak usah dipikirkan lagi aku pipis oh pipis lagi ya pipis lagi. Dihitung belum nggak usah. Pipis ya pipis aja. Kalau kita untuk berwudu, kita pakai skincare, itu wudunya batal. Kita udah ngambil wudhu, setelah ngambil wudhu kita pakai skincare, wudhunya batal nggak? Enggak. Bu, yang batalkan wudhu itu kan gini bu, apa? Bersentuhan dengan yang bukan mahram, tidur lelap, keluar angin dari kubur dubur atau di antara kedua-duanya, kan 3 lubang itu kan, iya kan? Tong. Yang keempat adalah menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan, ya kan? Kalau tidak langsung dah batal. Yang kelima tertidur lelap, kena najis, titik, jangan tambah-tambah lagi. Skincare tidak apa-apa. Ibu wudhu dulu, lalu ibu pakai skincare tidak masalah. Atau pakai skincare terus wudhu nggak masalah. Berpelukan Josiama. Oke. Berpelukan dengan suami. Itu ada 3 tadi pendapat. Ada pendapat yang mengatakan batal, baik aja syahwat maupun tidak. Ada pendapat Imam Hanafi mengatakan tidak batal sama sekali. Tapi Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Nggak ada muncul syahwat, ibu pilih yang mana? Kalau ibu ikut Imam Syafi'i, batal kata Imam Syafi'i. Kalau ikut Imam Hanafi, tidak batal katanya. Kalau ikut Imam Maliki, batal kalau muncul syahwat. Ibu mau pilih yang mana terserah aja. Berarti malam Hanafi. Malam Hanafi siapa? Tidak bisa itu tuh Kak Meli. Harus komit. Dia kami tidak boleh merekomendasikan mazhab. Sama gini bu, oh ibu, panjang jemaah pak. Perbedaan mazhab itu kan banyak. Contoh, wanita haid masuk masjid. Ada yang mengatakan tidak boleh 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi tidak boleh duduk. Pilih yang mana? Tapi nggak bisa mut-mutan. Hari ini aku lagi rajin. Imam Hanafi aja lah boleh masuk asal tak menetes. Bulan depan bangkit malih. Syafi'i aja lah 7 langkah berdosa. Itu namanya. Bacaan ruku Imam Syafi'i bilang 1 kali cukup, ruku dan sujud. Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Ibu mau ikut yang mana? Syafi'i atau Hanafi? Bebas. Tapi kedua-duanya sepakat kalau sholat sendiri usahakan lebih banyak. Basuh kepala, ada yang mengatakan cukup 3 helai rambut aja. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun. Ada yang mengatakan langsung ke telinga kalau berwudu. Ada yang mengatakan semua rambut. Yang mana? Terserah mau pilih yang mana. 3 helai Imam Syafi'i. It's okay. Ya. Masalah mazhab ini, kalau dalam hal wudu kita pakai Imam Syafi'i. Dalam hal ibadah lain kita pakai Imam Hanafi. Bolehkah itu? Dalam hal wudu kita pakai Imam Syafi'i. Dalam hal wanita haid masuk masjid kita pakai Imam Hambali. Boleh nggak? Boleh. Beda kasus boleh, beda madhab. Tapi satu kasus nggak boleh berubah-ubah. Kenapa boleh beda kasus beda mazhab? Karena kita bukan negara bermazhab.
Seandainya pemerintah kita menetapkan satu mazhab untuk negara ini, maka seluruh ustadznya, misalnya nih Hanafi, seluruh ustadznya harus ceramah tentang Hanafi. Buku-buku agama, buku-buku sekolah semuanya Hanafi. Ya, seluruh guru-guru hanya boleh menyampaikan Hanafi. Buku yang beredar di seluruh Indonesia adalah Hanafi. Kita tidak boleh ikut ulama lain. Itu bisa. Tapi masalahnya negara kita bukan negara bermadhab. Jadi kita bebas mau ikut yang manapun. Tapi jangan berubah-ubah dan jangan saling menyalahkan. Kunut, Imam Syafi'i bilang kunut, Imam Hanafi bilang tidak kunut. Yang mana? Terserah. Ya, nggak boleh keras. Kalau kita kunut, imamnya tidak kunut, ikut imam. Jangan kunut surang. Kita tidak kunut, imamnya kunut, maka ikut imam. Gitu dia. Ada lagi? Yang doa antara azan dan iqamah itu lebih baik mana, kita berdoa atau kita membaca zikir subhanallah wa bihamdihi. Karena saya baca di internet itu katanya sudah subuh kita membaca subhanallah wa bihamdihi jam 100 kali. Sementara saya sudah mencoba saat saya jemaah sholat berjamaah itu saya sampai 100 kali belum saya berdoa, sudah iqamah. Itu lebih bagus yang Ustazah, subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-aliyul azim. Itu zikir yang cukup baik. Subhanallah wa bihamdihi. Sampai situ cukup sebenarnya. Subhanallah wa bihamdihi. Itu zikir yang cukup baik. Nah, cuma katanya nih Ustazah, subhanallah wa bihamdihi itu dibaca di habis azan subuh, mendekati qobliyah, mendekati sholat subuh. Saya jawab, nah pertanyaannya, mana lebih bagus saya berzikir subhanallah wa bihamdihi dibanding saya berdoa antara azan dan iqamah? Jawabannya adalah berdoa. Karena subhanallah wa bihamdihi bisa dibaca setelah sholat fardu. Nah, jadi dia tidak harus antara azan dan iqamah. Jangan lewat kesempatan berdoa antara azan dan iqamah. Sama dengan ibu suka nanya gini, Ustazah, saya di masjid, saya nyampe di masjid udah selesai azan, saya qobliyah, masih ada waktu saya pengen sholat hajat, masih ada waktu saya pengen sholat taubat menjelang iqamah. Boleh nggak? Boleh, tapi tidak usah Bu. Setelah sholat fajar atau qobliyah subuh, ibu doa aja menjelang iqamah. Sholat-sholat yang lain itu bisa nanti. Itu strategi dalam ibadah Bu. Makanya kalau ibu umrah ke Raudhah, sholatnya 2 rakaat aja, 4 rakaat udah paling banyak. Selebihnya banyak berdoa, karena Raudhah itu tempat berdoa. Ini kita di Raudhah sholatnya 8 rakaat, baru mau berdoa tengah-tengah lagi usia orang. Maka di Raudhah itu 2 rakaat aja cukup. Hadisnya kan 2 rakaat. Siapa yang sholat 2 rakaat di Raudhah, faka'an nama bagikan sholat di taman-taman surga. 2 rakaat cukup. Setelah itu berdiri, berdoalah banyak-banyak, berdoalah banyak-banyak. Raudhah itu tempat berdoa. Sholat cukup 2 rakaat. Banyak orang nggak ngerti. Sholat terus pas mau doa, nah di usia jurang. Sama dengan ibu kalau masuk ke Hijr Ismail, ya mau cium Ka'bah, itu Hijr Ismail, setengah lingkaran Hijr Ismail, itu di atasnya kan ada talang air. Itu tempat mustajab doa tuh di bawahnya tuh. Sholat aja 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat banyak-banyak kan berdoa. Jangan boleh rakaat lu di situ, nggak sempat berdoa le doa. sholat dan tangannya sholat apa? Kalau di waktu duha ya sholat duha. Kalau di waktu tahajud ya sholat tahajud. Kalau nggak ada waktu ya tahiyatul masjid, atau sholat hajat, atau sholat taubat, atau sholat istikharah bisa. Yang penting 2 rakaat. Kalau datangnya jam 9 sampai Raudhah ya sholat duha. Kalau sepertiga malam terakhir ya sholat tahajud. Kalau nggak ada sholat tahiyatul masjid. Atau kalau nggak bisa juga sholat wudu. Nggak bisa juga sholat taubat, sholat hajat, bisa kan? Nah, jadi sama dengan itu maksudnya. Boleh zikir antara azan dan iqamah, ya. Maka tetapi antara azan dan iqamah boleh, tetapi jangan lupa kita untuk berdoa menjelang iqamah. Itu saja prinsipnya. Ada lagi?
Kalau di rumah bagaimana itu Ustaz ya, kalau misalnya kita mengikuti apa ajan subuh di masjid, terus di rumah dulu kan kita berdoa, terus mengikuti ajan di situ di masjid, kita di rumah gitu. Apa itu berlaku juga untuk berdoa? Tapi kita nggak ke masjid. Ya. Oh iya Bu, kan ini lagi azan di masjid. Kan ibu dari rumah tuh, atau ibu lagi di jalan, lagi jalan kaki lah, nggak ke masjid ibu dari jalan kaki ke rumah mantan ke rumah suami gitu kan. Nah, ya kan, ibu jalan kaki gitu, lewatlah ibu di krom nih kan, orang lagi azan. Saat azan tuh kan ibu jawab. Ya. Lagi sepanjang perjalanan, setelah ibu jawab azan, ibu doa, enggak apa-apa. Sholatnya di rumah. Sholatnya di rumah. Atau ibu lagi di rumah, ibu nggak kemana-mana. Oke. Hah? Jadi boleh juga ya ibu mendengar sebelum Boleh jawab azannya, lalu kemudian gimana ulangi? jadi berdoa itu mendengarkan kan kita sholatnya di rumah, sedangkan kita kan mengikuti dekat kan ke masjid, dengarkan iqomah kan sebelum azan, jadi kita kan berdoa di rumah gitu. Iya, bisa. Bisa gitu. Boleh. Iya, boleh. Ya. Hmm? Kalau nggak sama kalau tidak kita lakukan sholat kita tidak sah. Iya benar. Nah, jadi selama ini kalau ibu praktikkan baik, nggak secara kondisi kan belum tahu nih, terus melihat teman-teman di sekitar atau kita sahabat jemaah itu boleh dikatakan 10% yang melakukan itu. Bagaimana mungkin secara pribadi diri sendiri kalau selama ini tidak melakukan maklimah secara rutin dan secara rutin mungkin tidak melakukan, bagaimana dengan sholat yang dalam perlakuan? Ya. Karena mungkin kalau wajib rukun sholat itu kan wajib kita lakukan. Kan dari SD kita udah tahu dari MTA segala macam udah tahu. Dan hal-hal yang seperti ini, hikmahnya kita mengaji sekarang ini, itu tidak mesti kita dengar hal-hal yang seperti ini dan tidak mungkin di antara kami mungkin ada juga yang tidak tahu itu tidak lakukan. Ibaratnya itu sekarang dengan kemarin itu seperti Pak Muhammad awalnya metik dulu belajar, kemudian normal itu agak dalam metik kan kita cara belajar itu selama ini langsung kan. Tapi sekarang ibu agak-agak, sekarang sholat agak-agak terhenti. Iya, kalau ingat jadi sehingga kadang ada waktu yang kita proses ini agak membuyar juga sedikit ya jadinya. Oh, was-was jadinya. Ini kebakaran. Iya, iya. Tidak tambahkan kematiannya. Oke. Baik, Ustazah, saya itu sholat selama ini saya sholat kayak gitu kan. Hanya saja baru dengar ceramah dari Ustazah, sholat itu mesti tumakninah. Tumakninah itu rukun sholat, semua madhab. Tidak ada pertentangan pendapat. Saya jelaskan dulu apa itu tumakninah. Tumakninah itu adalah diam sebentar atau sejenak di antara gerakan sholat. Ya, contoh misalnya nih ya, subhana kita ruku nih ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini sujud deh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Dikit aja kok, supaya kita tidak termasuk orang yang tergesa-gesa. Al-ajalatun minasyaitan, tergesa-gesa itu perbuatan syaitan.
Pertanyaannya, kami kan baru tahu nih Ustazah, sholat itu mesti tumakninah. Bagaimana sholat kami yang dulu-dulu? Seperti hadis arba'in, diangkat pena orang yang tidak tahu sampai dia tahu, tidak ada masalah. Sekarang gimana Ustazah? Sekarang dilatih aja untuk tumakninah. Contoh tumakninah, pokoknya dia diam sejenak setiap gerakan dan bacaan sholat. Kita dari sujud mau berdiri, itu duduk dulu baru berdiri Bu. Dari sujud Allahu Akbar, gitu kan? Nah pertanyaannya adalah, saya tuh banyak kali ngelihat orang sholatnya cepat Ustazah, karena memang banyak orang yang tidak tahu. Sama dengan banyak orang yang riba Ustazah, karena orang nggak tahu kalau itu dosa. Itu pertama. Yang kedua, banyak bahkan imam tuh sholatnya cepat kali Ustazah. Nah ada beberapa kemungkinan orang sholat cepat. Pertama, dia tidak baca iftitah. Kedua, dia tidak baca ayat pendek. Yang ketiga, dia cuma baca Al-Fatihah doang tapi cepat. Selagi tepat makharijul hurufnya, selagi tepat tajwidnya, tidak masalah. Yang kedua, bacaan ruku dan sujudnya dia pakai satu kali. Apa tidak capek? Kemudian iktidalnya dia cuman Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Cukup. Dia diam sejenak lalu dia ruku. Bisa cepat juga kan? Cuman kan tidak saya sampaikan banyak-banyak. Nanti tidak baca doa iktidal pula orang-orang. Nah, makanya saya nggak sampaikan di halayak ramai. Ya kan? Nah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, bisa. Makanya banyak kawan kita cepat-cepat. Tapi banyaknya cepat karena nggak mengerti Ustazah. Nah itu yang susah. Ya. Yang kebanyakan yang nampak saya dari sujud ke berdiri harus duduk sebentar. Kecuali sakit lutut. langsung. Iya, kecuali sakit ya. Sama dengan mau sujud. Sujud itu lutut duluan atau tangan duluan? Hah? Sujud. Mau sujud dari berdiri. Tangan duluan atau lutut duluan? Tangan. Lutut. Itu ibu tangannya duluan. Dari berdiri. Berdiri kan ibu mau sujud. Tangan atau lutut duluan? Lutut duluan. Lutut duluan diam sejenak sujud. Tumakninah. Kecuali sakit kaki. Kalau Sakit lutut enggak ada problem. Tangan aja langsung enggak apa-apa. Kan sakit. Asal jangan nyukil balik saya lah. Ada lagi? Cukup? satu lagi ya. Ini Ustaz, kalau kita pergi melayat jenazah dari rumah, apa sebenarnya yang kita lakukan? Kadang-kadang orang percaya di sini ada yang ngobrol aja. Sebetulnya apa yang harus dilakukan? Belumkah kita belajar tentang cara talqin, takziah dan ziarah di sini? Belum. Masa ya belum, cuy. Takziah dan ziarah nanti kapan-kapan kita bahas, diingatkan saya. Itu satu bab, tapi saya coba jawab dulu. Kalau kita mau takziah, itu kan takziah tuh. Kita ambil wudu dulu dari rumah. Pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Janganlah pakai cuma hitam jilbab kuning. Bajunya hijau lah kayak pelangi. Lalu ucapkan salam dengan suara yang sangat lirih. Assalamualaikum gitu. Jangan Assalamualaikum. Nanti mayatnya bilang santai aja ya. Assalamualaikum. Dah. Setelah itu kita duduk. Orang-orang yang tidak punya ilmu biasanya dia nganga-nganga, foto-foto, selfie-selfie. Maka tidak boleh melakukan hal yang mubah. Mubah itu ngobrol, senyum-senyum, ketawa-tawa, foto-foto, jangan.
Kalau orang yang berilmu pengetahuan, langsung dia ambil Quran, langsung dia baca dengan suara yang keras. Tidak sangat keras, tapi cukup bisa didengar oleh orang banyak supaya setiap orang datang ikut dia. Entah dia baca Yasin, kalau buru-buru tak sekedar tahlil, tinggalkan sesuatu untuk jenazah baru pulang. Ini ndak datang, duduk, nganga-nganga, ngobrol-ngobrol, udah gitu bertanya ke ahli waris, "Cemana meninggalnya tadi?" Setiap detik, "Cemana meninggalnya tadi?" Setiap, "Cemana meninggalnya tadi?" Boleh saat dia lagi lapang, boleh kita tanya cemana meninggalnya, tapi kita tinggalkan sesuatu buat dia. Entah kita baca Quran, entah kita berzikir untuk ahlil mayit. Jadi jangan pas duduk nganga-nganga pulang. Orang ramai lah pulang lagi. Jangan sekedar itu. Nah, sama dengan berapa banyak orang yang bertakziah, yang perempuannya di dalam diam-diam, yang laki-lakinya bapak-bapak habis masang tenda ngerokok-ngerokok di luar. Ya kan? Ngokok-ngokok di luar, nganga-nganga menghidupkan lampu di luar. Tidak bisa melakukan apapun buat orang yang telah meninggal. Jadi adabnya seperti itu. Baru kita pulang. Gitu ya, Bu? Kalau mengenai ini lebih paklanya lebih besar mana? Misalnya ada tetangga kita, ya, dia tinggal, tapi kita pada saat itu kita mau pergi ke majelis taklim pengajian, kita lebih utamakan pergi ke majelis atau kita. Kalau ada orang yang meninggal dunia, hukumnya fardu kifayah kita datang. Fardu kifayah itu adalah wajib, tapi kewajiban itu gugur kalau sudah ada orang yang datang. Sementara majelis taklim adalah fardu ain yang kita diwajibkan datang, tidak bisa diwakilkan. Sementara kalau ada orang meninggal, selagi ada orang lain udah datang, maka kita boleh untuk tidak datang. Sampai sini paham? Cuman persoalannya ini kan yang meninggal saudara kita, Bu. Maka kalau dia saudara kan? Tetangga. Kalau tetangga atau jiron itu kan orang terdekat dengan kita, boleh datang, lebih utamakan fardu kifayah daripada fardu ain datang ke masjid. Fardu ain datang ke masjid bisa diganti di hari lain. Sementara dia adalah sebenarnya fardu kifayah, cuman berhubung dia adalah dawil kurba, orang yang dekat dengan kita, kita dulukan dia, tidak ada masalah. Kecuali fardu kifayahnya di Rumbai, kita rumah kita di sini, kita mengaji dulu, habis itu baru kita ke Rumbai atau besok kita ke sana, itu bisa. Oke? Jadi hukum asalnya melayat itu fardu kifayah, tidak wajib ketika udah ada orang yang melayat. Datang ke masjid fardu ain tidak bisa diwakilkan. Jadi yang sebenarnya yang lebih kuat tetap datang majelis taklim. Persoalannya ini kan zawil kurba, orang terdekat dengan kita, maka dulu kan melayat, tidak masalah. Clear? Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ala hazihi niyah al-Fatihah.